Apa itu Single Identity Number atau SIN? Bagaimana SIN bisa meningkatkan tax ratio? SIN atau nomor identitas tunggal adalah konsep di mana satu nomor bisa memuat berbagai data sekaligus, mulai data kependudukan, data kesehatan, hingga data keuangan. Gambaran paling sederhananya anggap saja KTP, NPWP, kartu ATM bank, kartu BPJS Kesehatan, dan kartu BPJS Ketenagakerjaan, digabung menjadi satu. Jadi hanya satu kartu, hanya satu nomor, tapi memuat berbagai data sekaligus. Kuncinya dengan kata lain pada integrasi data. Saat ini, bila mengutip laporan majalah The New Yorker berjudul, Estonia, The Digital Republic, pada tanggal 11 Desember tahun 2017, Estonia adalah negara dengan penerapan SIN tercanggih di dunia. Sebab SIN Estonia memuat paling banyak data. Mereka misalnya juga mengintegrasikan data kepemilikan rumah dan tanah ke sistem. Bahkan tidak hanya data manusia, data registrasi hewan peliharaan juga diintegrasikan. Jadi bila seorang warga Estonia memasukkan nomor SIN mereka ke sistem, Dinas Kependudukan Estonia bisa melihat warga tersebut memiliki hewan peliharaan apa, misalnya kucing atau anjing, dan apakah hewan peliharaan itu sudah divaksin atau belum. Pemerintah memang hendak menjadikan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai SIN. Namun saat ini NIK belum menjadi SIN. Ia baru nomor unik biasa. Saat ini pemerintah memang terus berusaha mengintegrasikan data kependudukan di NIK dengan data lain, yaitu NPWP. Namun proses itu masih berjalan. Integrasi dengan data lain semisal BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan belum terjadi. Apalagi dengan data Badan Pertanahan Nasional atau BPN, yang mencatat aset tanah. Masih jauh. Bisa dibilang saat ini NIK masih dalam proses menuju SIN. Ini terkait dengan sistem perpajakan yang dianut Indonesia. Saat ini Indonesia menganut asas self-assessment alias wajib pajak menghitung sendiri harta kekayaannya. Ketika wajib pajak mengisi SPT atau surat pemberitahuan tahunan yang memuat data kekayaan, wajib pajak yang menghitung sendiri nilai kekayaannya. Bukan petugas pajak atau fiskus yang menghitung. Bagaimana bila wajib pajak bohong? Kemungkinan itu ada, dan sangat besar. Kecuali DJP melakukan pengecekan, tidak akan diketahui apakah SPT itu berisi data yang benar atau tidak. Bila ditanya lagi, mengapa Indonesia menerapkan asas self-assessment, maka kita harus agak menengok ke sejarah. Dulu pada era Presiden Soekarno, sistem perpajakan Indonesia menganut asas official assessment. Artinya kekayaan harta wajib pajak tidak dihitung sendiri oleh wajib pajak, melainkan dihitung oleh petugas. Indonesia baru beralih ke sistem self-assessment pada 1983. Saat ini di kawasan ASEAN, hanya Singapura, Laos PDR dan Brunei Darussalam yang masih menganut asas official assessment. Mengapa Indonesia beralih ke sistem self-assessment? Ini karena sejumlah faktor. Sistem official assessment memang lebih akurat karena harta kekayaan wajib pajak dihitung oleh petugas. Tapi sistem ini juga memiliki kelemahan. Official assessment menuntut pegawai pajak dalam jumlah besar. Bila jumlah petugas pajak sedikit, maka official assessment tidak akan efektif. Akan banyak wajib pajak lolos. Belum lagi official assessment menuntut sistem administrasi data yang lebih solid. Bagi negara dengan populasi besar seperti Indonesia, dengan jumlah penduduk bekerja mencapai 140 juta orang, survei tenaga kerja BPS 2021, official assessment bisa bikin pusing. Berapa jumlah pegawai pajak yang ideal untuk menghitung kekayaan 140 juta orang? Pada 2022 ini jumlah pegawai pajak diperkirakan sekitar 45.000 orang. Dengan rasio 140 juta tenaga kerja dibanding 45.000 petugas pajak, maka bila diterapkan sistem official assessment, berarti tiap satu orang petugas pajak harus menghitung kekayaan 3.000 orang. Maka itu banyak negara berkembang dengan populasi besar memilih sistem self-assessment lalu melaporkannya ke dinas pajak. Meski sistem self-assessment rentan dimanipulasi wajib pajak, perolehan uang pajak dari sistem ini terutama untuk negara berpopulasi besar lazimnya lebih banyak dibanding menerapkan official assessment. Inilah sebenarnya pentingnya SIN. Ia hadir untuk mengcounter kelemahan sistem self-assessment perpajakan yang dianut Indonesia.
Dengan SIN, petugas pajak akan memiliki data pembanding untuk menilai apakah wajib pajak telah melakukan manipulasi atau tidak. Contoh sederhana, seandainya NIK dan nomor pelanggan PLN sudah terintegrasi. Ketika ada wajib pajak melaporkan SPT dan mencantumkan pada tahun itu memiliki total penghasilan 60 juta rupiah, hingga cuma kena tarif PPh 5%, petugas bisa mengecek data pembayaran rekening PLN dan mengajukan koreksi. Implementasi SIN di Indonesia memang naik turun. Dalam catatan Belasting, konsep SIN sebenarnya sudah lama digaungkan, awalnya pada 2001 di era pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ketika itu SIN ditargetkan selesai pada 2003, dan mengintegrasikan setidaknya sampai 48 nomor identitas lain seperti nomor pelanggan PLN, nomor sertifikat kepemilikan tanah, dan sebagainya. Tapi mengapa setelah 20 tahun kemudian, SIN belum juga terwujud? Apa kendalanya? Sebagai perbandingan, Estonia hanya butuh waktu 4 tahun untuk membangun SIN bertaraf world class, dimulai pada 2002 dan selesai 2006. Atas pertanyaan itu, pada 2015, Presiden Estonia Toomas Hendrik Ilves memberi jawaban dalam wawancara dengan Bloomberg. Menurut Ilves, hanya ada satu alasan ketika negara lain tidak bisa menerapkan SIN seperti Estonia.